Ibu Evangelis Ripno Jayanti, Esos MSI, dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Marjuki SPD MPD, serta yang kami hormati Bapak BPD, tokoh masyarakat, dan tamu undangan pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di balai desa dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara yang sangat penting ini, acara diseminasi Desa Anti Korupsi Kabupaten Sukoharjo tahun 2025. Penutup. Marilah pembukaan pada acara siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara kedua adalah doa kepada beliau, Bapak Haris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan acara diseminasi Desa Anti Korupsi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tanpa ada halangan suatu apapun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul di kantor Desa Madigondo dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi Desa Anti Korupsi. Oleh karena itu, ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini agar dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami, pemerintah Desa Madigondo, agar dapat mewujudkan Desa Anti Korupsi. Satukan langkah kami bersama masyarakat agar mempunyai visi yang sama untuk membangun Desa Madigondo, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, lahir batin, sebagaimana amanat undang-undang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Hanya kepada Engkau lah Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu nampak jelas benarnya, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu jelas kesalahannya, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Mujib, dengan segala kerendahan dan harapan kami berdoa memohon kehadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengazair hataitana wa hadalana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saking Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dari taksi penyuluhan anti korupsi yang Pak Aksi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Selegan Abu Burda SEMM dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Matigondo Mas Namun Prasetyo. Yang saya hormati perangkat desa Desa Matigondo. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada siang hari ini. Dan saya hormati ibu-ibu PKK dan kader posyandu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat dan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini bisa bertemu untuk yang kesekian kali di antara penjenengan semua. Namun baru kali ini penjenengan semua dan saya ketemu tim dari KPK dan dari DPRD Kabupaten Sukoharjo. Ini merupakan satu langkah yang maju, langkah yang progresif untuk Desa Matigondo dalam rangka menuju Desa Matigondo anti korupsi. Oleh karena itu pada siang hari ini penjenengan semua saat turi rawuh di dalam diseminasi Desa anti korupsi di Desa Matigondo di tahun 2025 ini. Ibu Bapak yang saya hormati, ke depan pemerintah Desa Matigondo yang sudah dicanangkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2025, kami sudah mendeklarasikan diri bahwasanya Desa Matigondo adalah desa anti korupsi. Oleh karena itu pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Kompak Api Jawa Tengah dan dari DPRD tingkat 2 Kabupaten Sukoharjo dalam rangka diseminasi atau penyebarluasan tentang korupsi, tentang desa anti korupsi. Oleh karena itu penjenengan sebagai ujung tombak di masyarakatnya masing-masing, lewat lingkungannya masing-masing, penjenengan saya aturi rawuh untuk menyebarluaskan bahwasanya Desa Matigondo adalah desa anti korupsi. Oleh karena itu lewat media ini setelah penjenengan dikondur dari sini, tugas penjenengan adalah untuk menyebarluaskan bahwasanya Matigondo sekarang masuk desa anti korupsi. Dan bahkan Bapak Ibu, untuk Kecamatan Grogol yang ditunjuk menjadi desa anti korupsi, yang pertama adalah Matigondo, Langenharjo, dan Sanggrahan. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk tingkat Kecamatan Grogol kemarin diadakan penilaian tentang desa anti korupsi, kita yang nomor 1. Meskipun pesertanya hanya 3, tapi alhamdulillah cari nomor 1 itu angel, bener-bener angel. Iya, desa yang lain mengharapkan juara 1, ternyata kalah dengan kita. Gelo banget Bapak Ibu, tak usah pikir sotenan ini. Betul, dia sudah yakin kalau desaku nomor 1 tentang penilaian desa anti korupsi kemarin. Ternyata kalah dengan kita. Gelo banget lurai, tenan itu. Kok aku kalah rumah Matigondo ya? Matigondo dilawan, saya bilang gitu dengan. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan predikat nomor 1 sekecamatan ini akan mendorong kita semakin ke depan, semakin meluas, sehingga harapan kita ya nomor 1 lah, nomor piro nih kabupaten, begitu harapan saya seperti itu. Jadi tidak hanya berhenti di nomor 1 tingkat kecamatan, tapi insya Allah kalau kita mau, kenapa tidak?
Jadi saya berharap di tangan penjenengan semuanya Desa Matigondo anti korupsi untuk benar-benar anti korupsi. Nah, penjelasan lebih lanjut masalah anti korupsi itu seperti apa, nanti ada Bapak Dewan dan Bapak Ibu dari petugas KPK nanti akan memberi penjelasan yang sangat luas kepada kita semuanya. Untuk itu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti sangat bermanfaat, terutama bagi Desa Matigondo dan pemerintahan Desa Matigondo ke depannya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada sambutan siang hari ini. Oleh karena itu monggo biar pertemuan kita nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, kurang punya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DPR Komisi 1 dengan hormat kepada beliau Bapak Abu Turda SEMM dipersilakan. Izin berdiri Bapak Ibu, biar kakinya kuat. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid Provinsi Jawa Tengah yang dalam saat ini diwakili oleh Ibu Eva. Yang saya hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Sidoarjo atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Desa Matigondo Pak Marsudi SPD beserta dengan jajaran yang saya hormati. Yang saya hormati Kepala BPD Desa Matigondo. Yang saya hormati tim penggerak PKK kader Posyandu, sesepuh ini sepuh tokoh masyarakat Pak RT Pak RW se-Desa Matigondo yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul di kantor Desa Matigondo dengan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, izin gabung ya Bapak dan Ibu, mungkin ini Soko Komisi 1. Mungkin kalau diperkenankan saya akan memperkenalkan diri sebelum kami akan berikan sambutan materi yang berhubungan dengan desa anti korupsi. Bapak dan Ibu, saya di sini mewakili Komisi 1 yang ditugaskan di Desa Matigondo pada siang hari ini. Di Komisi 1 saya duduk menjadi sekretaris Komisi 1. Nama saya Slaven Abu Turda. Kalau di sini mungkin banyak yang tidak kenal saya karena dapilnya beda Bapak dan Ibu. Saya dapilnya di Sidoarjo Kota. Saya masuk ke sini tadi masuk di halaman dia hidup dene desa ning mlebune ning kutha karo kelurahan ning mlebune ning daerah desa. Luar biasa. Boyo apik banget nek kelurahan kula derenge mriki Pak. Parkirane mobil telu wis engket-engketan niku sing teko mobil aku. Luar biasa kalau di Kecamatan Broto. Lah iya, Solo Baru. Nah, luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah karena kami ditugaskan pada siang hari ini adalah desiminasi desa anti korupsi yang diadakan di Desa Matigondo menika sangat luar biasa. Terima kasih kepada Inspektorat dan juga Kompak Aki yang pada siang sore hari ini sudah mengadakan acara bertemu dengan warga. Yang pertama silaturahmi pasti yang menjadikan peralatan persaudaraan kita. Kalau di kami wakil dengan panjenengan ketuanya, gitu. Kalau kami menika wakil panjenengan, nek kasaranipun menika babune panjenengan. Juragane jenengan menika.
Kalau kami dengan ada yang P3K di sini, di Nadang ya, kami dengan P3K itu sebenarnya sama Bapak Ibu. Musimnya nek 5 tahun diperpanjang apa ora, kan ngoten. Nah, biasanya P3K sing nandatangani SK menika adalah kepala, bupati, kan begitu. BKD, kalau dewan menika kontrak kerjanya sing tanda tangan sinten kanjeng. Kalau kerja harus ganti babuliyane. Kan ngoten. Dengan ada asisten rumah tangga yang disebut orang tahu dan cak-cak ngoten itu ibu biasa langsung ngomel. Ngoten. Besok tak ganti semana. Nah, akhir panjenengan menika Bapak dan Ibu merupakan sarana menerima aspirasi dari panjenengan semua sebagai masyarakat. Kami bertugas untuk memperjuangkan. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini pastinya kita akan masuk ke desa anti korupsi. Kalau kita mendengar korupsi menika yang ada nomor korupsi hubungan itu kalian apa? Terus. Tapi kalau ibu-ibu naik foto anten itu sarangyo. Korea. Jadi nek digerak ke sini jadi cuan. Nah, korupsi itu berhubungan dengan itu. Sebenarnya Bapak dan Ibu, korupsi tidak melulu tentang uang sih. Karena kalau bahasa Inggrisnya kan korup gitu, korup itu rusak. Jenenge rusak itu berarti banyak hal. Ada ya rusak ini kok tidak disiplin, tidak komitmen, ini kok juga termasuk. Dengan berkendaraan di depan menikah jalan besar tidak memakai helm itu kan termasuk rusak, korup. Karena apa? Karena aturannya di jalan mengendarai kendaraan bermotor harus memakai helm. Nah, hal yang kecil menikah dimulainya dari situ, tetapi kita akan langsung saja bahwa anti korupsi menikah banyak yang langsung menyambungkan menikah bahwa itu berhubungan dengan uang, tetapi sebenarnya tidak melulu tentang uang, karena kerusakan menikah tidak berarti hanya uang. Kerusakan moral menikah bukan berarti hanya uang, tetapi nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Ibu Eva yang langsung menangani dari Kompak Api Provinsi Jawa Tengah. Yang pasti Bapak dan Ibu, sedikit saja bahwa kami ingin memberikan informasi kalau saya kira nanti bisa mati gondol itu saya ajeng dibangun apa malih Bapak Lurah. Ketoke yo kutho lah wis pavingan wis iki sing ajeng dibangun apa. Napa enten mriki margi sing tesih lekok ngono nggih enten. Mboten to. Usaha paling di benda-benda sipil. Jadi saya kira di sini sudah perkotaan, saya kira pembangunannya mesti nanti belum harusnya dibangun apa. Paling selokan itu nih Bapak dan Ibu, ya mungkin airnya yang mampet sekarang karena kemarin setahun sedimen ini kok menumpuk, kotorannya semakin menumpuk terus mampet, paling kan cuma itu. Kalau di tempat kami kan jalan itu masih banyak yang rusak, masih banyak yang belum dikeraskan, dicor. Kalau di sini saya kira luar biasa. Ya. Ini saya kalau lihat di kelurahan saya agak semerpat, tapi kalau di desa Madigondo itu padan. Bapak-bapaknya loh, batik saya ini, ibu-ibunya loh cantik cerita seperti ini. Nah, kalau desa sing jam 12 itu. Ibu-ibu, ya bapak-bapak ini kan tahu kalau ibu-ibu itu dandan kan lama gitu kan. Nah, kalau kita nyeting jam 12. Oke, sedikit menginformasikan Bapak dan Ibu bahwa korupsi menikah memang sangat merugikan. Sebagian besar kita yang harusnya semua menikah jalan, perbaikan jalan 100 juta, tetapi karena korupsi menjadi 80 juta atau 70 juta, yang harusnya 100 meter bisa cuma menjadi 60 meter. Menikah kan juga mengganggu, harusnya 100 meter
bisa terrealisasi dan bisa termanfaatkan oleh warga masyarakat. Karena semua pembangunan wonten tempat wilayah tempat tinggal panjenengan menika dasarnya cuma satu, agar masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi. Langsung inventarisasi menapa kemawon yang berkaitan dengan pembangunan yang ada di tempat tinggal panjenengan dasarnya adalah untuk kesejahteraan warga masyarakat. Menika. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya ingin menginformasikan sedikit saja bila tahun 2026 kalau kita panjenengan di media sosial, di televisi panjenengan sudah tahu bahwa negara ini sedang mengadakan efisiensi. Efisiensi untuk apa ya? Jelas efisiensi untuk program kesejahteraan masyarakat Indonesia menikah secara tidak terkecuali untuk kesejahteraan semuanya. Jadi tidak cuma pos neng Kabupaten Sidoarjo, tidak cuma pos di Jawa Tengah, tidak cuma pos di sana, tapi efisiensi menikah dikelola, pusat menikah punya program yang bisa dilaksanakan, bisa untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Maka oleh karena itu saya ingin menginformasikan bahwa mungkin di tahun 2026 yang akan datang bahwa dan Ibu, kalau biasanya Desa Madigondo niko pembangunannya mungkin ada 7 titik, ngaten niko 7 titik, BPD mungkin lebih tahu. Nah BPD niko biasanya 7 titik, kok 2026 ini berhari 2 titik pembangunannya masuk. Mungkin panjenengan bertanya-tanya, nah itu tujuannya kan begitu. Karena 2026 nanti dana desa menikah dikurangi 11%. Karena memang kita baru mengencangkan targetan efisiensi untuk program yang lebih besar, tapi lebih baik lagi. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu menikah boten ateges terus dikorupsi, boten. Karena memang ini efisiensi agar pembangunan yang lebih besar lagi menikah bisa berjalan dengan baik. Maka ada efisiensi untuk dana desa dipotong 11% dari biasanya. Jadi pada saat nanti panjenengan tahu di wilayah menikah, wah biasanya ini setahun ini mesti ada 7 titik, 8 titik, saya itu dari 2 titik. Apa masalahnya adalah kita di efisiensi. Dan menikah yang sedikit bisa saya aturkan kepada panjenengan semua bahwa desa anti korupsi menikah sangat penting Bapak dan Ibu, dan menikah perlu bantuan, perlu informasi dari panjenengan selaku warga masyarakat. Karena tidak akan mungkin bisa, kami ini kan tugas kami, tupoksi kami salah satunya adalah pengawasan. Kalau kami ini sendiri, ya kuping itu kan cuma 2 Bapak dan Ibu. Mata itu cuma 2. Kalau melihat ini kan dienten radiusnya, mendengar ini kok dienten radiusnya. Maka pada saat kami mengawasi seluruh Kabupaten Sukoharjo tanpa bantuan dari masyarakat, ngomong kosong Bapak. Kita nggak mungkin akan mendengar, kita nggak akan mungkin tahu. Ngerti ini niki tekan es masuk nih kok pun nonton nih. Ini nek kalau mundur nih kok, napa ngerti loh bukan ngerti. Bukan ngerti. Kalau mendengarkan niki nanti radius lagi 500 meter, maka pengawasan itu akan efektif. Harus dengan bantuan warga masyarakat. Informasi itu bisa kami peroleh harus dengan bantuan warga masyarakat. Tanpa itu kami tidak akan mungkin bisa bekerja sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan sebagai wakil panjenengan pada DPRD Kabupaten Sidoarjo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini itu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang akan banyak langsung dari Kompak Abi, Bu Eva
Tapi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada Inspektorat yang sudah mengadakan acara pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua warga Desa Matigondo, perwakilan tokoh masyarakat yang saat ini meluangkan waktu kudune nek setu ngeten iki kaya gajian malah dikodai ini. Dan ibu-ibu kan mau gaji sing ngene bapak-bapak ya malah. Jadi mau setengah hari. Dunia kan harus alam. Ya, terima kasih sekali lagi sudah ngerawan panjenengan dalam acara Desa Anti Korupsi. Terakhir, saya ingin dengar semangat dari warga tokoh masyarakat Desa Matigondo yang hadir pada sore hari ini. Biasanya 17 Agustus panjenengan memetikkan salam kebangsaan. Kita akan memetikkan salam kebangsaan kita agar kita lebih semangat pada hari ini. Kelihatannya dekeng-dekeng gitu. Liar. Ya, biar santai. Kita berikan salam kebangsaan kita. Merdeka! 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 Ah, luar biasa. Tepuk tangan kagum-kaguman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengasih materi yang sangat bisa mencerahkan dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan dari komunitas penyuluh anti korupsi, ahli pembangunan integritas Kompak Api, kepada beliau Ibu Evangelis Rip Nujayanti Esos MSI, dipersilakan. Komisi 1 DPRD Bapak Bapak Inspektur, mewakili Bapak Inspektur, Bapak Kepala Desa, dan Bapak Ketua BPD, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah mengawal pembangunan desa. Ya, kita masuk sesi bagaimana kita peran masyarakat dalam keberhasilan desa anti korupsi. Ya, tadi kita sudah melihat keberhasilan desa Matigondo ini di Kecamatan Grogol menjadi yang terbaik gitu ya, nomor 1. Nah, sebenarnya hasil ini bukan ending, bukan tidak hanya berhenti pada prestasi ya, tetapi adalah bagaimana keberlanjutan. Ya, desa anti korupsi ini sudah menjadi gaya hidup sehari-hari. Bukan hanya untuk mencapai prestasi, tetapi ya gerakan anti korupsi ini menjadi ya nyawa kita, menjadi gaya hidup kita. Ya, bukan hanya lembaganya, tetapi pribadi lepas pribadi juga sudah memiliki jiwa anti korupsi. Ya, next. Ya, desa anti korupsi. Ya, tujuan dari desa anti korupsi yaitu ya tadi dikatakan bukan untuk mendapatkan peringkat ya, tetapi adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas ya, atau nilai-nilai anti korupsi kepada lembaga pemerintahan desa maupun kepada semua masyarakat desa. Ya, harapannya apa? Ya, ada tata kelola pemerintah yang transparan ya, dan akuntabel. Transparan itu artinya seluruh masyarakat berhak mendapatkan informasi dan akses tentang pengelolaan dana desa. Akuntabel artinya bahwa semua pelaksanaan anggaran, semua pelaksanaan perencanaan ini dapat dipertanggungjawabkan baik secara material ya maupun ya secara kenyataannya kalau kita melihat hasil-hasil pembangunan dari dana desa. Kemudian ya, desa ini diharapkan menjadi ujung tombak ya. Kalau seluruh desa di Indonesia sudah anti korupsi, maka harapannya seluruh bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dari korupsi. Nah, ya sekarang kita mau melihat apa toh pengertian korupsi ya. Kita sering mendengar kata korupsi. Ya, kita mau tahu definisinya apa. Yang pertama kita melihat dari akar katanya ya. Ya, secara harfiah ya, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, dari kata corruptio. Korupsi itu artinya busuk ya. Kita suka nggak harus busuk? Pasti nggak suka ya. Ada ikan busuk, ada ayam busuk, pasti kita buang.
ada bau busuk, pasti kita juga akan menjauh ya. Kita tidak mau mendekati barang-barang busuk karena barang-barang busuk itu dia akan merusak. Ya. Tapi anehnya banyak orang yang suka korupsi ya, ada korupsi itu kan busuk ya. Nah, definisi secara yuridis ya, definisi korupsi itu ya di Undang-Undang Nomor 131 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Makna korupsi itu adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum. Jadi korupsi itu melawan hukum. Kalau melawan hukum berarti ada pidananya. Melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kadang menjadi tersangka juga, ternyata melalui saya kita memperkaya orang lain, itu juga sudah terkena pidana dan mengakibatkan kerugian negara. Ya, jadi korupsi ini mengakibatkan kerugian negara. Dampak dari korupsi bukan hanya kerugian keuangan, tetapi juga kerugian sosial. Ya, kemarin kita melihat di Sibolga baru saja ada bencana alam. Ternyata ada penebangan hutan ilegal. Kita ada satu tindakan-tindakan yang berdampak ya, tidak hanya secara ekonomi kerugian keuangan saja, tetapi juga secara sosial, secara ekonomi, ya, secara ekologi juga mengalami kerugian akibat korupsi. Next. Ya, jadi korupsi ini bisa disimpulkan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sibar. Jadi korupsi itu unsur-unsurnya pertama ada orangnya. Orangnya siapa? Yaitu pejabat publik. Siapa pejabat publik? Pejabat publik adalah setiap orang yang menerima penghasilan dari keuangan negara atau daerah. Ya. Kalau dana desa itu kan dari APBN ya, diluncurkan ke APBD, kemudian dialokasikan untuk desa. Nah, penghasilan yang diterima dari dana desa yaitu diterima oleh ya termasuk juga pejabat publik karena dia menerima penghasilan dari keuangan negara atau daerah. Kemudian apa yang dilakukan yaitu menyalahgunakan kepercayaan publik ya. Jadi pejabat publik diberikan kewenangan oleh masyarakat untuk mengelola keuangan negara ini untuk apa, kesejahteraan masyarakat. Tapi ketika dia menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, artinya dia sudah melakukan korupsi, sudah merusak, membuat busuk sesuatu tatanan yang baik. Nah, kita melihat banyak korupsi terjadi ya dari dana desa. Di Mamuju, kepala desa mengkorupsi sebesar 500 juta. Ya, next. Itu di Sulawesi, kemudian di mana? Kalimantan Timur, ya, bendaharanya korupsi 2,1 M. Ya, banyak ya. Di mana Karimun Tengah, yaitu Sumatera ya. Ya, dana desa dikirim ke rekening istrinya, saudara. Kemudian Kopi Judal dan Nyawer ya, pakai dana desa. Ya, itu korupsi juga. Ya. Korupsi 352 juta. Jadi dana APBN yang sudah dikucurkan ke dana desa itu sekitar 460 triliun ya, saudara. Nah, kalau dikorupsi dikikis, akhirnya dari 460 triliun itu hanya ya terserah berapa saja yang dinikmati oleh masyarakat. Itulah bahayanya korupsi. Oleh karena itu, ya gerakan anti korupsi harus dimulai dari Bapak Ibu yang di sini adalah pemangku kepentingan yang bisa memberikan pengaruh supaya desa betul-betul menjadi desa anti korupsi, bukan sekedar predikat, bukan sekedar ranking yang kita peroleh atau label, tapi jiwa kita sudah memiliki jiwa anti korupsi. Kita melihat dampak korupsi sedemikian membahayakan bangsa kita. Next. Ya, hasil survei tahun 2021, penyebab korupsi dari pengelolaan dana desa itu peringkat 3, saudara. Ya, 3 besar. Ya, tadi masuk 3 besar di Kecamatan Grogol. Ternyata korupsi dana desa itu ranking ketiga dari korupsi yang ada di Indonesia. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2022 ada 851 kasus korupsi dana desa dan 973 tersangka. Luar
ya saudara ya, dana desa yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat ya diambil untuk kepentingan pribadi. Ini harus kita lawan ya, kita harus lawan itu, dan kita harus punya keberanian untuk melawan bentuk-bentuk korupsi. Next. Nah, KPK melihat besarnya korupsi memiliki 3 strategi. Yang pertama yaitu nggak kelihatan, yaitu bahasanya penindakan. Strategi pertama penindakan, yaitu membuat orang takut korupsi. Bagaimana caranya membuat orang takut korupsi? Ya, orang yang melakukan korupsi dipidana ya, dengan hukuman yang berat, mengembalikan uang dikorupsi, kemudian dia membayar denda, kemudian dia juga harus dipenjara. Kalau orang melihat itu menjadi takut melakukan korupsi. Yang kedua, melakukan pencegahan. Bagaimana caranya itu supaya membuat orang tidak bisa korupsi? Misalnya apa? Ya, bayar pajak sudah online, bayar retribusi sudah online. Ya, mencegah supaya tidak masuk kantong ya, masuk ke kas daerah. Yang terakhir yaitu melalui pendidikan. Ya. Tujuan dari pendidikan anti korupsi itu membuat orang tidak ingin melakukan korupsi. Nah, hari ini kita di tempat ini ada di strategi yang ketiga, yaitu pendidikan anti korupsi. Jadi pulang dari sini kita semua tidak ingin melakukan korupsi. Ya, ini tujuan pembelajaran kita siang hari ini Bapak Ibu. Ya, next. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa ya? Tadi Bapak anggota DPR sudah mengatakan korupsi itu bukan hanya sekedar uang ya, tapi banyak juga bentuk-bentuk lain dari korupsi. Ya, mari kita lihat yang pertama. Ya, ada 7 delik korupsi ya. Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Apa yang merugikan keuangan negara? Yaitu menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Wewenang apa? Wewenang mengelola dana desa. Ya, pemerintah desa yang mengelola keuangan. Ketika dia menyalahgunakan keuangan untuk kepentingan pribadi, maka dia telah merugikan keuangan negara yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, ya diambil untuk diri sendiri. Yang kedua yaitu suap penyuap. Apa itu suap penyuap? Yaitu memberi sejumlah uang untuk ya memuluskan kebutuhan si penyuap. Ya. Untuk bisa tahu tentang ini kita lanjut yang selanjutnya. Next. Penggelapan dalam jabatan. Ya, menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi. Ya, ada ketika akan diperiksa, ya dokumennya disembunyikan atau dibakar supaya tidak ketahuan modusnya itu menghilangkan dokumen sehingga tidak bisa diselidiki, tidak bisa diperiksa. Memberikan uang ya kepada ya pelayan publik, mengurus apa di sini ya, misalnya mengurus bantuan. Ya, saya mau daftar ini, terus wani piro, ya mau berani berapa nih, siapa yang paling tinggi baru dimasukkan. Ya, itu bentuk pemerasan, memaksa masyarakat untuk memberikan ya uang kepada penyelenggara pelayanan publik ya, untuk ya diberikan pelayanan publik harus membayar uang dulu. Itu disebut pemerasan. Ya, idenya dari penerima. Next. Kemudian ya perbuatan curang, segala bentuk kecurangan ya. Beli kursi harganya 200.000 dipertanggungjawabkan 500.000. Nah, ini bentuk kecurangan. Gampang, minta nota diganti ke tokonya, ini cik minta notanya jadi 500 ya, 300 masuk kantong. Ya, itu bentuk perbuatan curang. Next. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Ya, ketika ada kegiatan-kegiatan menggunakan dana desa, pilih keluarganya. Ya, pembagian bantuan, milih orang-orang yang dikenal, orang-orang yang baik dengan dia. Ya. Itu adalah benturan kepentingan, memilih relasi-relasi pribadi. Azan. Oh ya. Tadi idenya dari penerima. Kowe wani pira tak uruske surat izinmu ya. Tapi kalau suap menyuap, ya suap menyuap itu adalah kesepakatan dari pemberi dan penerima. Nah, ini ada proyek, gimana? Kamu mau ngerjain? Ya, deal berapa persen? Nah, itu suap menyuap. Ini bentuk-bentuk dari korupsi, saudara. Jadi seperti yang disampaikan Bapak anggota Dewan tadi, bukan hanya soal uang, ya, tetapi kebijakan yang mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan seperti benturan kepentingan itu juga adalah bentuk korupsi. Next. Nah, saudara, selain pidana korupsi, sebenarnya di dalam hidup
perbuatan korupsi tapi tidak menjadi pidana, gitu ya. Ada tindakan-tindakan koruptif yang seringkali kita lakukan. Tindakan-tindakan koruptif itu bertentangan dengan 9 nilai integritas, ya. Apa itu nilai integritas atau 9 nilai anti korupsi? Yaitu jujur, ya. Bagaimana supaya kita berintegritas? Ya, mengembalikan uang sisa kegiatan, ya. Misalnya kita melaksanakan kegiatan masih ada saldo, gimana nih masuk kantong atau bagi-bagi diam-diam, nggak usah bilang Pak Lurah, nggak usah bilang Pak Desa, ya. Mengembalikan uang sisa kegiatan bentuk dari nilai anti korupsi. Mandiri, ya, mampu menyelesaikan pekerjaan sendiri, misalnya menggalang dana dari rakyat. Lah, tadi dari Pak Desa bilang ini anggaran dipotong nih, ya Pak, ya, anggaran dipotong ini Permenkeu yang baru. Nah, padahal kita butuh kegiatan. Nah, pemuda-pemuda atau ibu-ibu menggalang dana, ya, untuk yang mungkin memperbaiki, ya, selokan atau apa yang tidak bisa di-cover oleh dana desa, ya. Berani, ya, berani melaporkan, berani karena benar, jangan berani nabrak-nabrak, berani berbuat salah, berani adalah berani melakukan hal yang benar. Ketika kita melihat ada hal yang koruptif di sekitar kita, kita berani melapor. Kita melihat ada suap penyuap, kita melihat ada pemerasan, melihat ada gratifikasi, kita bisa melapor, ya. Di inspektorat ada UPG misalnya, unit, ya, di inspektorat ada unit pengendali gratifikasi. Ya, kalau Bapak Ibu menerima gratifikasi atau Pak Desa menerima gratifikasi, itu gimana nih? Saya mau ambil atau tidak? Silahkan melapor ke UPG, ya, di inspektorat. Melapor, ini saya nggak terima pemberian ini Pak, gratifikasi itu bukan. Kalau itu gratifikasi, ya akan disalurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Tapi kalau bukan, itu akan dikembalikan, Bapak Ibu, ya. Peduli, ya, bagaimana masyarakat kita saling peduli satu dengan yang lain. Disiplin, mematuhi peraturan desa, membuang sampah pada tempatnya, ya. Saya melihat ada di beberapa daerah itu, ya, sudah ada tulisan jangan buang sampah di sini. Justru di situ paling banyak saudara sampah, karena ya tidak ada disiplin. Adil, ya, bagaimana misalnya Kadir Posyandu memberikan pelayanan yang adil kepada semua ibu-ibu, jangan dibeda-bedakan. Kalau keluarganya baru dikasih double W-nya misalnya, kalau nggak dikira nanti kamu belakangan, ya kemudian, ya, adil. Kemudian kerja keras, ya, ya, misalnya kan ada pendapatan desa itu salah satunya dari hasil UKM, ya. Bagaimana, ya, ibu-ibu PKK bisa bekerja keras membuat produk unggulan dari desa Mojogondo ini tuh memakmurkan masyarakat. Itu adalah nilai-nilai anti korupsi yang jika ditanamkan maka itu akan menekan, ya, menekan tindakan-tindakan korupsi di desa. Ya, ini dari penelitian Syahril tahun 2017, ya, modus korupsi dana desa. Yang pertama, RAB di atas harga pasar. Kalau sebelum kita membelanjakan, kita membuat RAB dulu perencanaan, ya. Semennya 40.000, dibikinlah 60.000, sudah ada skip, sudah range 20.000. Ada SPJ pembiayaan bangunan fisik dana desa dari sumber dana lain, ya, buat pertanggungjawaban, ya. Padahal sudah didanai dari iuran misalnya, masih di SPJ-kan lagi dengan dana desa. Akhirnya sumber pendapatan 2 untuk belanja 1, yaitu modus pinjam sementara dana desa tidak dikembalikan, ya, pinjam dulu, kegiatannya belum dijalankan, masukkan rekening dulu, lama-lama nggak kembali, ya. 500 dikasih 3.200, ya, itu sudah bentuk-bentuk penggelapan. Tidak store pajak, ya, pajak sudah dipungut, tidak disetorkan. Ya, itu bentuk-bentuk modus, ya, korupsi dana desa ini hasil penelitian, ya, bukan dari saya hanya menyampaikan penelitian dari Syahril tahun 2017. Next. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab korupsi, saudara? Hal yang busuk, hal yang merusak. Kenapa banyak yang suka? Ya, ini hasil penelitian juga, Gone Theory namanya, saudara. Yang pertama, penyebab korupsi adalah greed, keserakahan. Keserakahan berawal dari rasa tidak pernah puas, ya. Sudah punya sepeda, pengen lagi motor, punya motor, pengen lagi mobil, udah punya mobil, pengen yang terbaru. Kalau ada uangnya tidak apa-apa, saudara. Tetapi kalau nggak punya uang, akhirnya muncul keinginan, ya, untuk mengambil dana free bukan untuk dirinya, ya. Ibu-ibu juga kadang-kadang baju yang lagi viral, ya, makan lagi viral, pengen terus, ya, menimbulkan keserakahan. Akhirnya melakukan korupsi. Kemudian apa?
anaknya sakit, orang tuanya sakit, neneknya sakit, suami atau istri sakit, saya butuh biaya, biasanya ada uang dipakai dulu, waktunya mau mengembalikan tidak bisa kembalikan, akhirnya melakukan korupsi. Kemudian exposure itu pengungkapan, saudara. Kadang orang bisa berkalkulasi, kalau saya mencuri 100 juta, hukumannya misalnya 1 tahun, nggak apa-apa, cuma 1 tahun yang penting dapat uang 100 juta. Ini sudah melakukan hitung-hitungan kalkulasi, saya sanggup kok menanggung pidananya. Itu adalah motif-motif yang mendorong orang melakukan korupsi, dan ini sangat bahaya. Kalau motif-motif ini dipelihara bisa menjadi sebuah tindakan. Kita harus mulai memutus dari sekarang ya motif-motif ya korupsi ini yang akan merusak hidup kita dan merusak komunitas kita. Next. Nah, penyebab maraknya korupsi di desa. Nah, kenapa dana desa ini dikorupsi? Penyebabnya apa? Yang pertama, ya minimnya pelibatan dan pemahaman warga dalam proses pembangunan. Jadi misalnya dana desa ini kan sebelum dibelanjakan membuat perencanaan dulu, Bapak Ibu ya. Membuat perencanaan, Bapak Ibu juga dilibatkan? Ya, dilibatkan. Nah, kadang ada desa yang melibatkannya hanya secara semu. Yang penting datang, daftar hadir, tanda tangan, ya. Tapi tidak memberikan sumbangan pemikiran, tidak memberikan usulan. Yang penting datang, namanya ada. Dan ketika masyarakat tidak terlibat, ya dia tidak tahu apa yang harus direncanakan untuk pembelanjaan dari dana desa ini. Next. Kemudian minimnya fungsi pengawasan anggaran desa. Jadi kalau pengawasan itu dari internal bisa dari inspektorat ya, tetapi dari eksternal. Tapi dari internal ya ada badan permusyawaratan ya. Badan permusyawaratan desa ya, tujuannya melakukan pengawasannya berasal dari masyarakat juga. Ya, ketika pemerintah desa melaksanakan pembangunannya, ya BPD ini fungsinya mengawasi apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, apakah pembelanjaannya sudah sesuai, apakah tidak fiktif, ya ini fungsi. Nah, ketika BPD tidak berfungsi, maka akan terjadi kebocoran dana desa. Ya. Next. Terbatasnya akses warga terhadap informasi seperti anggaran desa. Jadi anggaran desa itu memang seharusnya dipublish, saudara. Dipublish penerimaan berapa, pengeluaran berapa. Nah, kadang yang dipublish hanya terima sekarang sekian, keluar sekian. Tidak ada informasi kepada masyarakat tentang pembelanjaannya itu untuk apa saja. Nah, ketika masyarakat tidak tahu belanjanya untuk apa saja, maka mereka juga sulit melakukan kontrol, melakukan pengawasan. Keterbatasan kemampuan dan ketidaksiapan mengelola uang dalam jumlah besar. Tadi saya bertanya kepada Bapak Desa berapa anggaran 2025 1,2 M. Mengelola duit 1,2 M itu tidak gampang, saudara. Kalau hanya untuk pergi ke Depak ya sudah habislah 1 jam. Ini yang branded. Tetapi 1,2 M ini harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan perencanaan, berguna untuk kepentingan masyarakat secara umum. Nah, ini hal tidak mudah. Ya, ketika pemerintah desa tidak memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis pengelolaan keuangan, ya ini menjadi ya kelemahan. Bisa jadi pengelola dana desa juga mengalami kebocoran. Nah, apa akibatnya, saudara, kalau dana desa dikorupsi? Yang pertama, infrastruktur jalannya lubang-lubang karena spesifikasinya diturunkan. Harusnya campurannya 1:1 jadi 1:10, ya baru 1 bulan sudah rusak. Kepercayaan masyarakat turun, ya masyarakat sudah tidak peduli lagi. Kita sudah mengusulkan tidak dilaksanakan, kita sudah melaporkan tidak ada tindak lanjut. Akhirnya masyarakat sudah menjadi apatis, ya itu akibatnya. Kemudian ada konflik, ya ketika tidak ada keadilan dan terjadi banyak benturan kepentingan, maka akan terjadi konflik dalam masyarakat. Stagnasi dan kemiskinan. Jadi kemiskinan itu akan ya sulit untuk diatasi. Next. Nah, bagaimana mencegah korupsi di desa? Mari kita melihat ya transparansi dan akuntabilitas APBDes, yaitu bagaimana mengelola anggaran
desa ini secara transparan, masyarakat tahu ini uang kita terima berapa, kita belanjakan berapa, ya. Kemudian ya akuntabel, ya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kalau porsi harga ini berapa, ya sesuai lah dengan harga pasar, ya. Jangan mencolok sekali. Kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi pengelolaan dana desa itu ada aturannya. Oleh karena itu penting bagi pemerintah desa ada pelatihan pengelolaan dana desa. Tadi saya sudah tanya dengan Bapak, akan ada pengelolaan BITEK, ya, pelatihan. Pokoknya itu sudah hal yang bagus, saudara. Kemudian publikasi, ya, publikasikan. Jadi nanti di akhir tahun ada pelaporan, ya, apa namanya, Pak? LPPD. Laporan bertanggung jawaban itu perencanaan, ya. Kemudian adalah bagaimana ada musyawarah, ya, tokoh agama apapun, ya, menyampaikan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, memberikan teladan yang baik, memberikan ujangan-ujangan masyarakat untuk bersikap jujur. Ya, makanya saya berhenti dulu, Pak. Oh, kan betul ya, Pak, ya. Ya, tidak apa-apa, kan ada banyak yang belum juga, Pak. Nanti kalau Bapak punya kesempatan ditularkan kepada, ya, anggota masyarakat yang lain. Next, ya, tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat, ya, kemudian next, kaum perempuan, ya. Perempuan ini, ya, kekuatan mak-mak ini luar biasa, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana ini ibu-ibu menanamkan anti korupsi mulai dari dalam rumah, ya. Jangan sampai, nak, jangan bilang Bapak, ya, Bapak tadi ambil uangnya, Ibu tadi ambil uangnya Bapak. Jadi kadang sikap korupsi itu dimulai dari rumah. Mengajar pada anak-anak, coba kalau Bapak Ibu mau tes anaknya, disuruh pergi beli garam atau apa, kembaliannya mungkin cuma 2.000, kira-kira dikembalikan tidak? Ya, nanti dites di rumah. Ya, kita memulai anti korupsi sejak dini, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Next, ya, tokoh pemuda, anak-anak muda ini juga menjadi agen perubahan. Bagaimana tidak terjadi konflik, ya? Bagaimana pemuda-pemuda ini bisa menggalang persatuan, ya, kebersamaan antar pemuda di desanya. Next. Ya, cara sederhana mencegah bentuk korupsi yaitu memahami bentuk korupsi, menghindari sikap ingin jalan pintas, wes ngurus izin lama-lama, wes nganggo amplop bae, gen cepet dadi. Ya, itu sikap jalan pintas, ya, membudayakan suap, ya, itu harus kita hentikan. Next. Ya, mencontohkan anti korupsi sejak kecil, ya, tadi sudah. Biasakan hidup sederhana, mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak usah ikut-ikut tren, ya. Kadang ini ibu-ibu ini susah dilawan, tetangganya beli kipas angin, ya, kita yang kedinginan, kita yang muter-muter sendiri, ya. Sikap bersaing, ya, sikap bersaing ini kadang-kadang menimbulkan, ya, sikap-sikap koruptif dalam hidup kita. Next. Ya, yang terakhir, laporkan tindak pidana korupsi. Kalau kita melihat itu, lapor, tentunya mengikuti prosedur, ya, mengikuti prosedurnya dengan bukti yang cukup. Sikap berani, jangan takut. Jika kita benar, tidak usah takut, ya. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Kalau yang biasa itu tidak baik, jangan dibenarkan. Mungkin ini sekian materi saya, kiranya boleh memberikan wawasan baru atau wawasan tambahan buat kita semua. Terima kasih, selamat siang. Sikap anti korupsi akan membentuk tingkah laku yang tidak korupsi. Nah, kalau yang sudah tahu mungkin tidak perlu pendidikan, tetapi banyak juga yang belum tahu bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa. Oleh karena itu ini sudah menjadi, tadi saya katakan, strategi, 3 strategi KPK. Yang pertama yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi akan terus dikerjakan, ya. Dan tadi juga sudah saya nyatakan di depan bahwa gerakan
yang berkelanjutan. Oleh karena itu pendidikan anti korupsi juga harus berkelanjutan, bukan hanya hari ini saja, tetapi bisa rutin, sehingga ketika sesuatu itu digaungkan terus ya akan terinternalisasi ya di dalam hidup kita. Akhirnya sesuatu yang terus menerus digaungkan itu akan menjadi gaya hidup kita. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terkait dengan benturan kepentingan maupun resiko sistem, tolong nanti dari Pak kita itu berikan contoh. Yang saya tahu, misalkan kalau benturan kepentingan bisa melebar kemana-mana juga banyak sekali. Salah satunya dari aparat atau ASN barangkali itu yang punya kendaraan dinas, kemungkinan tidak diperkenankan kalau menggunakan pada saat dinas. Ini terjadi benturan kepentingan. Lain lagi kalau pejabat publik, kepala desa misalkan, kan tugas wilayah itu bisa dimaklumi, dipahami, kemungkinan saat layar, ya, terus saat jadwal kerja karena kepala wilayah, kepala desa sebagai kepala wilayah sangat dimaklumi. Nah ini nanti biar Bapak-bapak yang kebetulan sebagai ASN nanti bisa memahami. Yang kedua terkait dengan master brain system. Memang saat ini dengan digitalisasi untuk aduan dan melalui medsos ya. Barangkali memang yang tidak ada salahnya kalau disediakan kotak aduan untuk mewadahi bagi warga kita yang daftar. Warga kita yang daftar teknologi. Sehingga ini perlu nanti ya menurut saya memang sangat-sangat perlu. Dan yang terakhir Bu, terkait salah satu unsur tadi juga masalah pungli ya, pungutan liar. Pungutan liar mungkin ya memang pungutan yang membeli dari ketentuan atau tidak diatur atau bertentangan atau tidak ada aturannya. Misalkan kalau yang lebih dari ketentuan misalnya parkir, itu mungkin banyak di mana-mana parkir yang lebih ketentuan tidak sesuai dengan perda. Nah ini seberapa jauh nanti peran warga masyarakat khususnya dalam menangani pungutan liar khususnya parkir. Ini di mana-mana masih banyak ya. Dan kalau memang itu area parkir pungutan untuk kendaraan misalkan 2.000, saya kira sudah oke. Kalau mobil 3.000. Tapi yang barangkali ini yang kecuali mohon arahan, mungkin saat di mobil misalkan memberikan retribusi parkir, biasanya kan kalau mobil 3.000. Nah dari pengemudi mobil atau yang bawa mobil ngasih 5.000. Tapi sebenarnya nunggu susuk kalau Jawanya, tapi tidak dikasih kan gitu misalkan. Atau memang dari keikhlasan, nah itu lain lagi. Keikhlasan dari drivernya atau pemilik mobil. Mungkin mohon arahan Bu, atau dulu. Kepentingan ya Pak ya. Contoh benturan kepentingan. Ya, sebenarnya banyak contoh, tetapi benturan kepentingan yang paling sering terjadi yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau pengadaan barang dan jasa pemerintah itu kan pada prinsipnya adalah adil gitu ya untuk semua. Jadi ketika pengadaan barang dan jasa itu untuk semua masyarakat itu harus ditransparan, diumumkan. Nah ketika motif benturan kepentingan itu ada, ya biasa seseorang itu ya mengkondisikan bagaimana orang yang mungkin memiliki relasi dengan dia, ya misalnya saja ya apa ya konsumsi, tapi saya yakin tidak benturan kepentingan kan dari gandum untuk konsumsi ya mungkin ada di desa kita mengadakan rapat konsumsi ibu A, ibu B dan ibu C semua pengen yang saya mengadakan konsumsi, tapi karena ibu A ini tante saya, yaudah saya pilih tante saya. Itu contoh praktisnya. Kemudian yang benturan kepentingan bisa dalam pengangkatan jabatan. Ya, bagaimana pengangkatan jabatan-jabatan di pemerintah desa ini terbebas dari konflik-konflik kepentingan, terlepas dari relasi-relasi kekeluargaan atau ya orang-orang yang memiliki kedekatan khusus. Ya ketika ada tes uji kompetensi nilainya sama nih, yang 190 juga.
yang satu keponakannya saya, yang satu nggak kenal. Ya, kadang muncul benturan kepentingannya di situ. Ya, seharusnya melakukan tes yang lebih tajam lagi sehingga terjadi selisih. Tapi karena ada ya motif-motif kekeluargaan kan ya udah pilih yang ini. Itu hanya salah satu contoh saja. Terus kemudian yang kedua tadi mengenai ya ini sudah bagus ya, saya pikir untuk pelaporan ya Pak ya, kotak pengaduan. Whistleblowing system berarti pengadu itu harus dijaga kerahasiaannya. Jadi pemerintah desa harus memastikan siapapun yang melakukan pengaduan dijaga kerahasiaannya, dijaga laporannya, dan yang pasti ditindaklanjuti. Jika ada kotak pengaduan tidak ditindaklanjuti, maka itu akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat. Kemudian terakhir tadi mengenai pungli, ya pungli sejauh yang saya tahu adalah pungutan kepada masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki regulasi. Tidak memiliki regulasi artinya apa? Pungutan itu memang tidak ada aturannya, atau yang kedua tidak sesuai dengan yang diatur dalam regulasi. Seperti tadi Bapak katakan, parkir harusnya 2.000 menjadi 3.000. Nah, untuk penertibannya saya pikir ini menjadi ranah dari Satpol PP mungkin ya Pak ya, menjadi untuk penertibannya. Karena kalau kita sendiri yang menertibkan, akhirnya nanti akan menjadi konflik horizontal dengan masyarakat. Kita cukup melaporkan, nanti pemerintah daerah tentu akan melakukan tindak lanjut penanganan adanya pungli tersebut. Mungkin itu Pak jawaban saya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Di sini sudah tertera nomor untuk pengaduan juga. Nanti Bapak Ibu bisa WA di sini ya. Untuk sesi tanya jawab cukup ya Ibu. Jadi nanti monggo Bapak Ibu yang sekiranya mau ada tanya jawab atau gimana nanti bisa lewat WA yang sudah kita di layar ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, sesi pemaparan materi dan diskusi pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Eva dan Bapak Joda yang sudah memberi materi. Dengan demikian acara rangkaian diseminasi desa anti korupsi pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Mari kita jaga integritas demi terwujudnya desa anti korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara dan seluruh panitia mohon undur diri, mohon maaf atas segala dan kesalahan. Kami tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan